Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa nafatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan memulai ngaji siapa kami. Bismillahi dengan asma Allah. Bismillahi memulai ngaji siapa kami. Bismillahi dengan asma Allah. Siapa Allah itu? Ar-Rahmani, yaitu zat yang amat besar kasih sayangnya. Ar-Rahmani yaitu zat yang amat besar kasih sayangnya, yang maha besar kasih sayangnya. Ar-Rahimi yang tidak henti-henti kasih sayangnya. Bismillahi memulai ngaji siapa kami. Bismillahi dengan asma Allah. Ar-Rahmani yang maha agung kasih sayang, maha besar kasih sayangnya. Ar-Rahimi yang tidak henti-henti kasih sayangnya. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat. Alhamdu, adapun segala puji. Kenapa diartikan segala puji? Karena pujian itu ada 4 ya. Pujian dari makhluk kepada Tuhan, pujian Tuhan kepada makhluk, pujian Tuhan kepada zatnya sendiri, kepada Tuhan sendiri, dan pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Pujian Tuhan kepada Tuhan sendiri, Allah memuji zatnya sendiri. Misalnya ketika Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah memuji Allah sendiri. Contoh dari Tuhan memuji makhluk, misalnya ketika Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi berada dalam akhlak yang agung. Itu Allah, Tuhan memuji makhluk Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh dari kita memuji Allah, kita memuji Tuhan, makhluk memuji Tuhan. Misalnya ketika kita dapat naik kelas, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, itu makhluk memuji Tuhan. Kemudian kita makhluk memuji kepada makhluk. Misalnya kita melihat sebuah kitab yang bagus sekali isinya, kita memuji, wah, yang nulis kitab ini orang yang sangat alim. Nah, itu kita makhluk memuji makhluk yang lain, yaitu muallif kitab. Itu 4 macam pujian. Nah, keempat macam pujian itu semuanya hakikatnya itu lillahi, ialah
milik Allah, ialah kembali kepada Allah. Jadi semua pujian yang kita lontarkan kepada siapapun itu hakikatnya adalah milik Allah. Jadi misalnya kita memuji siapa? Teman kita yang pintar misalnya, dia itu hebat. Itu sejatinya kita memuji Allah. Kenapa? Karena Allah yang sudah menganugerahkan kepintaran kepada teman kita itu misalnya. Jadi makanya alhamdulillah itu dimaknai segala puji bagi Allah, karena semua pujian yang pernah terlontar dari makhluk maupun dari pencipta kepada makhluk maupun kepada pencipta itu sejatinya hanya milik Allah. Lillahi ialah hanya milik Allah. Jadi segala pujian itu hanya milik Allah. Alladzi rupanya zat, rupanya Tuhan. Khalaqa yang menciptakan siapa? Alladzi. Khalaqa yang menciptakan siapa? Alladzi al-maujudati kepada segala yang ada. Khalaqa yang menciptakan siapa? Alladzi al-maujudati kepada segala yang ada. Semua yang ada ini ciptaan Allah. Gerakan kipas angin kita, masjid ini, tiang ini, yang menjadi sebab berdirinya adalah tukang, tapi yang menciptakannya adalah Allah. Semua yang menciptakan adalah Allah. Allah menciptakan semua yang ada, semua makhluk yang ada itu min zulmatil adami, dari gelapnya ketiadaan. Min zulmatil adami, dari gelapnya ketiadaan. Allah menciptakan segala yang ada itu binuril ijadi, dengan cahaya penciptaan. Binuril ijadi, dengan cahaya penciptaan. Asalnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Wa ja'alaha, dan menjadikan siapa Allah. Wa ja'alaha, dan menjadikan siapa Allah ha kepada al-mawjudat. Semua yang ada ini adalah dalilan. Allah menjadikan semua yang ada ini dalilan, sebagai petunjuk, sebagai bukti. Dalilan sebagai petunjuk, sebagai bukti. Bukti pada apa? Menunjukkan apa? Ala wahdaniyatihi, atas kemahaesaannya Allah. Ala wahdaniyatihi, atas kemahaesaannya Allah. Segala sesuatu ini menunjukkan bahwa Dia Maha Esa. Tentu saja harus mikir ya, tentu saja harus menggunakan pikiran. Bagi siapa? Nah, kenapa khusus? Kenapa harus mikir? Karena ini lidzawil basairi, bagi orang yang punya mata hati. Mata hati itu artinya dia mau berpikir, mau menggunakan pikirannya, mau menggunakan akalnya. Lidzawil basairi, bagi orang-orang yang punya mata hati, minal ibadi, yaitu beberapa hamba Allah. Karena itu nikmat yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah nikmat akal ya. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal. Karena itu syarat akal itu menjadi syarat mukallafnya seseorang. Kalau orang tidak berakal, dia tidak mukallaf. Kalau orang wasyara'a, dan menetapkan siapa Allah. Wasyara'a, dan menetapkan siapa Allah syar'an kepada aturan. Wasyara'a, dan menetapkan siapa Allah syar'an kepada aturan. Syar'an ini dari kata syariat. Syariat itu makna asalnya adalah jalan menuju sumber mata air. Jadi kalau apalagi kalau dalam ini ya, kalau dalam di situasi padang pasir itu, jalan menuju mata air itu jalan yang penting, jalan yang dibutuhkan oleh semua manusia. Karena manusia ini kalau dalam fisiologi tubuh manusia ya, 90-an% gitu, tubuh manusia ini adalah air. Dan dari Al-Qur'an juga gitu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami menjadikan dari air segala yang hidup. Makanya aturan yang Allah turunkan untuk manusia itu disebut syariat, karena
yang akan menghidupkan kita bukan hanya secara jasmani tapi secara rohani itu adalah aturan-aturan Allah itu. Makanya dalam sebuah ayat itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, responlah Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian pada sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa ya aturan syariat ini? Jadi kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, disuruh hal-hal yang itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Rasulullah SAW, tapi untuk kepentingan kita sendiri yang butuh untuk menjalankan itu kita. Jadi sama dengan ini, sama dengan kita diwajibkan untuk makan. Makan itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib, karena kalau nggak makan mati ya. Jadi makan itu wajib, sebagaimana sholat itu wajib. Makan itu wajib kalau apabila tidak makan akan mati. Itu jadi wajib kemudian makan ya. Allah menetapkan aturan ikhtarahu yang memilih siapa Allahu kepada syar'an li nafsihi bagi zatnya Allah. Jadi memang Allah langsung yang memilih aturan untuk kita. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah bihi dengan menerangkan syariat syar'an, bihi dengan menerangkan syar'an kitabahu kepada kitabnya Allah, dan diberi apa? Buku manual ya, buku panduan. Jadi kitab Al-Qur'an itu adalah panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan menyenangkan, bahagia, enak. Dan bukan hanya diberi buku, bukan hanya diberi buku petunjuk, tapi juga diberi contoh sempurna mengenai bagaimana aturan Allah itu dijalankan di muka bumi. Wa arsala dan mengutus siapa Allah bihi dengan membawa syariat Muhammadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-da'iya yang mengajak ila sabilir rasyadi pada jalan petunjuk. Ad-da'iya yang mengajak ila sabilir rasyadi pada jalan petunjuk. Jadi sehingga aturan-aturan yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu mudah untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena ada contoh hidupnya, ada contoh yang berjalan di muka bumi. Nabi itu ya menikah, punya anak, bertransaksi, jual beli, hutang piutang, punya hutang, menghutangi. Sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjalankan Al-Qur'an. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlaknya Nabi itu seperti apa sih akhlaknya? Beliau diminta untuk menggambarkan beliau. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu ya Qur'an itu sudah. Ketika Qur'an hidup nyata dalam kehidupan manusia ya bentuk sempurnanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita munculkan keinginan dalam hati kita untuk meniru beliau sebisa-bisanya, sebisa kita, sebisa yang kita mampu lakukan. Tapi munculkan itu, tumbuhkan itu, kembangkan keinginan untuk meniru beliau, untuk mengikuti beliau. Ila sabilir rasyadi yang mengajak pada jalan petunjuk. Jalan petunjuk ini jalan yang membuat enak, jalan yang membuat nyaman, jalan yang membuat tidak bingung. Wa ala alihi dan semoga atas keluarga kok kurang nih? Kurang ini ya. Yang kitabnya sama dengan saya ini kurang ini. Jadi sesudah sabilir rasyad itu ada sallallahu wasallama alaihi gitu ya. Jadi wa arsala bihi Muhammadan ad-da'i ila sabilir rasyad, kemudian sallallahu shalla yang seperti ini tambah ya. Banyak seperti ini. Banyak ya. Ya, itu tambah yang edisi ini banyak salahnya ini.
Jadi sesudah sabilur rasyad kemudian sallallahu shalla, semoga memberikan rahmat ta'zim Allahu siapa Allah, wasallama, dan memberikan keselamatan siapa Allah, alaihi atas beliau. Shalla, semoga memberikan rahmat ta'zim siapa Allah, Allah wasallama, dan memberikan keselamatan siapa Allah alaihi atas beliau. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat ta'zim. Sholawat itu adalah kasih sayang Allah yang dibarengi dengan ta'zim, dengan pengagungan. Dan sholawat itu satu-satunya perintah di mana sebelum Allah memerintahkan itu Allah memberi contoh dulu. Dalam ayat itu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan itu hanya salawat saja yang seperti itu. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan hanya salawat saja. Ketika sebelum Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersalawat pada Nabi, sebelumnya Allah dan para malaikat bersalawat dulu. Itu saking luar biasanya salawat itu ya. Terutama ya zaman-zaman sekarang ini. Jadi sampean kalau nggak punya sedang nganggur gitu ya, atau sedang di jalan atau nggak ngapa-ngapain, sedang tidak ngobrol sama teman, sedang tidak berbicara, sedang tidak belajar, sedang nggak ngapa-ngapain misalnya, jalan gitu kan, atau sedang perjalanan kemana, ke sekolah atau kemana, sholawat saja, sallallahu alaihi Muhammad gitu, nggak apa-apa. Wa ala alihi, dan semoga atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau. Salatan dengan sholawat, dengan rahmat ta'zim, wasalaman, dan keselamatan, daimaini, yang kekal keduanya, sholawat dan salamnya, daimaini, yang kekal keduanya, ila yaumil ma'adi. Kalau yang edisi ini ila yaumil mi'adi ya. Seperti ya sama-sama bisa, tapi kalau yang ila yaumil ma'adi pada sampai hari kembali, kalau ila yaumil mi'adi sampai hari yang dijanjikan. Ya sampai hari kiamat, Sudah wa ba'du, dan sesudah basmalah, hamdalah, dan sholawat salam. Fa innal anfusa, maka sesungguhnya beberapa jiwa manusia ya, karena manusia itu ada dua aspek zahir yaitu tubuh, aspek batin yaitu jiwa. Fa innal anfusa, maka sesungguhnya jiwa-jiwa manusia, az-zakiyata, yang suci, at-talibata, yang mencari, yang punya cita-cita, punya keinginan untuk mencapai lil maratibil aliyati, pada beberapa tingkatan-tingkatan al-aliyati, yang tinggi. Jiwa yang punya aspirasi, yang punya cita-cita untuk menggapai tujuan-tujuan yang tinggi. Bagaimana karakteristiknya, sifatnya? Lam tazal, ialah tidak henti-henti anfus. Lam tazal, ialah tidak henti-henti anfus. Tad'abu, ialah tekun atau bersungguh-sungguh anfus. Tadabu, ialah tekun atau bersungguh-sungguh anfus. Jiwa-jiwa yang seperti itu tekun dalam hal apa? Fi tahsilil ulumi syar'iyyati, dalam menghasilkan, artinya mempelajari, al-ulumi syar'iyyati, beberapa ilmu-ilmu syariat. Jiwa yang suci, yang punya cita-cita tinggi, itu pasti tidak berhenti ngaji, tidak berhenti mempelajari ilmu-ilmu syariat. Kenapa? Karena tadi itu ya, syariat itu jalan menuju sumber air. Karena setiap orang itu kan ingin bahagia, sementara kebahagiaan sejati itu hanya bisa diraih kalau kita ikut aturannya Allah. Kalau kita ikut aturannya Allah, dan aturannya Allah itu kita ketahui dengan mempelajari syariat. Wa min jumlatiha, dan ialah diantara golongannya ulum asy'ar'iyyah,
Wa min jumlatiha, dan ialah di antara golongannya ulumus syar'iyyah, di antara ilmu-ilmu syariat. Ilmu syariat itu banyak ya. Fikih, tafsir, hadis, akhlak, akidah dan seterusnya. Di antara golongan ilmu syariat ma'rifatul furu'il fiqhiyyati, adapun mengetahui al-furu'i beberapa cabang, ma'rifatul furu'i adapun mengetahui beberapa cabang al-fiqhiyyati yang bersifat fikih. Cabang-cabang yang bersifat fikih artinya hal-hal yang bersifat praktis tentang tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, tata cara jual beli. Jadi kalau FA itu isinya apa saja? FA Furudul Ainiyah itu apa saja? Fikih, terus akidah sama akhlak. Fikih itu tentang apa? Fikih itu perbuatan. Akhlak tentang hati, tentang perasaan. Kalau akidah tentang pikiran. Jadi kalau yang dimaksud al-furu' fiqhiyah ini adalah hal-hal yang terkait sama perbuatan kita, cara kita jual beli, cara kita menyewa, cara kita sholat. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan aturan Allah. Kenapa harus sesuai dengan aturan Allah? Karena kita hanya bisa bahagia kalau ikut aturannya Allah. Pasti seperti itu ya. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena yang menciptakan kita Allah. Yang paling tahu dengan kebahagiaan kita, cara mendapatkannya bagaimana itu siapa? Allah. Karena itu orang yang sekaya apapun, misalnya orang paling kaya sedunia, orang yang seperti apapun secara lahiriah ya, dia dianggap sukses karena kaya, karena apalah macam-macam ya, hal-hal yang bersifat semacam itu, tapi dia tidak beriman kepada Allah, kehidupannya pasti sengsara. Mungkin tidak selalu kelihatan ya, tapi di dalam jiwanya dia akan mengalami karena itu banyak cerita kalau yang terkenal akhir-akhir ini aktor-aktor Korea itu ya, mereka sukses, kaya, pacarnya ganteng misalnya dan seterusnya, tapi bunuh diri ketika berada di puncak ketenaran. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam jiwanya yang membuat dia tidak tenang. Karena tidak ikut aturan Allah. Jadi, dan jika seseorang itu sudah ikut aturan Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak takut, tidak sedih. Orang tidak takut dan tidak sedih itu adalah definisi orang bahagia. Orang bahagia itu apa? Orang bahagia itu orang yang tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut, tidak khawatir, tidak mengkhawatirkan masa depan, saya nanti kerja apa, saya nanti makan apa, enggak. Sadar bahwa selama saya mengikuti aturan Allah, hidup saya dijamin oleh Allah. Jadi enggak takut menghadapi. Ya tentu kita harus punya cita-cita yang tinggi ya. Misalnya ingin kuliah di mana, di Azhar atau di Harvard atau di Oxford, itu enggak masalah. Yang penting itu semua dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah gitu. Li'anna biha, kenapa kita perlu mengetahui ma'rifatul furu' fiqhiyah tadi? Li'anna biha, karena dengan mengetahui furu' fiqhiyah tadi, dengan mengetahui persoalan-persoalan fikih tadi, tandafi'u menjadi tertolak al-wasawisu, beberapa waswas. Waswas itu gangguan ya. Al-wasawisu, beberapa gangguan-gangguan asyaithaniyah itu yang bersifat setan. Artinya kita jadi jadi mantap gitu, menjalani kehidupan itu jadi mantap, tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan Allah, mantap. Mau dicela, mau dibagaimanapun oleh orang lain enggak masalah, yang penting Allah ridho. Watasihu dan sah, watasihu dan menjadi sah al ibadatu, ibadat, beberapa ibadah yang kita lakukan ya. Salat kita menjadi sah, puasanya. Ini penting ini
masalah sholat. Kalau makmum masbuk ya, misalnya sholat asar, makmum imamnya sudah takbir sudah agak lama, kemudian ada orang baru datang. Orang baru datang ini takbir Allahu Akbar, baca Fatihah dia belum selesai baca Fatihah, imamnya sudah ruku. Ini langsung ruku ya. Jadi kalau makmum masbuk, makmum yang terlambat itu, imamnya sudah ruku, maka dia harus langsung ruku. Jangan nunggu menyelesaikan bacaan Fatihah. Paham ya? Jadi pokoknya datang, misalnya ada yang telat, kemudian imam sudah ruku, itu takbir langsung ruku. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung setelah itu takbir ruku Allahu Akbar. Enggak usah baca Fatihah. Atau kalau misalnya imam masih sempat berdiri ketika si makmumnya sedang baca Fatihah, ya baca Fatihah enggak apa-apa, sanemun seolen. Begitu imam sudah ruku, dia di tengah-tengah baca Fatihah belum selesai, ikut ruku. Kalau dia menunggu menyelesaikan bacaan Fatihah dan imamnya keburu berdiri, maka rakaat ini tidak dihitung. Ini sering kali saya ketemu, soalnya saya berkali-kali kalau ada makmum masbuk maksa aki gitu loh. Jadi kalau dia sudah masbuk ya sudah, begitu imam ruku ikut ruku juga, nggak usah menyelesaikan Fatihah. Dan kalau masbuk itu nggak usah baca doa iftitah. Jadi kalau masbuk Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim ya, langsung baca Fatihah. Kenapa? Karena yang wajib itu Fatihah. Kecuali kalau kita nyapok, kalau kita menangi takbir bersama imam nggak masalah. Asal imamnya nggak terlalu cepat bacaannya ya. Asal imamnya nggak terlalu cepat. Oke. Wa tasihu dan sah al ibadatu apa beberapa ibadah wal muamalatu dan beberapa muamalah transaksi jual beli kalau kita jual beli barang itu supaya sah, itu ada petunjuknya. Al mardiyatu yang diridhoi. Nah wasaumu dan adapun puasa ahadu hadhil ibadati ialah salah satu dari ini beberapa ibadah. Ahadu hadhil ibadati ialah salah satu dari ini beberapa ibadah ad-diniyati yang bersifat agama. Salah satu tiangnya. Allati rupanya ibadat faradhaha yang mewajibkan, yang memfardukan. Faradhaha yang mewajibkan kepada hadhil ibadat. Faradhaha yang mewajibkan kepada hadhil ibadat Allahu, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewajibkan pada siapa? Alaina, atas kita. Dan kalau sudah diwajibkan oleh Allah itu sudah tak ning bertabaran pole, jangan menawar-nawar lagi ya. Kalau Allah sudah memerintahkan, kalau Allah sudah makon sami'na wa ata'na. Dan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah yang paling utama itu adalah apa yang diwajibkan oleh Allah. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan untuk taqarrub ilallah, untuk menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah furudul ainiyah, hal-hal yang merupakan kewajiban itu yang harus kita perhatikan pertama. Kalau furudul ainiyahnya sudah selesai, kewajibannya sudah selesai, baru kemudian belajar pada yang sunnah, yang fardu kifayah dan seterusnya. Tapi kalau fardu ainnya belum selesai, itu dulu diselesaikan karena itu modal. Sunnah dan yang lain-lain itu adalah bateh, itu? Profit, keuntungan ya. Itu keuntungan. Enggak mungkin kita bisa dapat keuntungan kalau tidak punya modal. Modalnya itu adalah fardu. Siapa Allah? Rabbul bariyati, yaitu Tuhannya manusia. Rabbul bariyati yaitu Tuhannya manusia. Allah mewajibkan puasa pada kita itu melalui firman-Nya, biqauli ta'ala, melalui firman Allah Ta'ala pada al-Ma'idah, siapa Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua. Apa yang diwajibkan? asyamu, puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan
Kama kutiba sebagaimana diwajibkan 'alal ladzina, sebagaimana diwajibkan apa siyam? 'Alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian semua. Jadi puasa ini bukan hanya syariat umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya aturan untuk umat terakhir, tapi juga aturan untuk umat-umat sebelumnya. Supaya apa kita disuruh berpuasa itu? La'allakum tattaqun, la'allakum supaya kalian semua tattaquna ialah bertakwa. Takwa itu apa? Menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dari hal-hal yang membuat Allah tidak suka pada kita. Wa biqaulihi, dan diwajibkan juga melalui sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi semoga atas beliau assalatu ada rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan. Bunia dibangun al-Islamu apa Islam ala khamsin atas 5 pilar. Bunia dibangun al-Islamu apa Islam? Islam itu maknanya apa? Islam itu maknanya adalah pasrah. Jadi muslim itu maknanya orang yang pasrah ya. Pasrah kepada siapa? Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada orang pasrah itu artinya apa? Ikut kepada aturannya Allah. Dan kita itu memasrahkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Ar-Rahman, Zat yang amat sangat penyayang kepada kita, kepada Allah Ar-Rahim yang kasih sayangnya itu terus-menerus ada untuk kita. Dan Dia Maha Kuasa, dan Dia Maha Bijaksana, dan Dia Maha segalanya. Karena itu ketika kita menyerahkan diri kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturannya, itu tak kira tak nyaman gitu ya. Tak kira tak nyaman ini tuh. Nah, Islam itu pilarnya, rukunnya. Kalau bangunan ada pilarnya, ada tiang-tiangnya. Agama ini juga ada tiangnya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa sesungguhnya kelakuan la ilaha ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak ialah maujud illallahu kecuali Allah. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, pertanyaannya kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Karena hanya Allah yang memberikan segalanya kepada kita, yang memberikan hidup kepada kita, yang memberikan kita bumi yang layak huni, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita jantung yang berdetak, yang memberikan kita oksigen untuk bernafas, yang memberi kita makanan, yang memberikan kita semuanya ini itu Allah. Karena itu yang berhak untuk kita sembah hanya Allah. Menyembah itu apa artinya? Menyembah itu puncak ketundukan, atau yang betul-betul patuh. Makanya disimbolkan dengan sujud. Sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Gambarannya begini. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua berjasa kepada kita kan. Ibu, kenapa kita harus lebih menghormati ibu daripada ayah? Karena ibu sakitnya berkali lipat dibandingkan ayah. Itulah kenapa kita wajib untuk menghormati, mengasihi, menyayangi orang tua kita. Kenapa kita harus hormat kepada guru kita? Karena dia yang mengajar, yang memberitahu kita ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus menyembah Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah? Karena Dia memberi segalanya kepada kita, yang memberi kita orang tua, yang memberi kita guru, yang memberi kita pakaian itu Allah. Semua selain Allah itu adalah sebab sarana wasilah bagi sampainya nikmat Allah kepada kita. Tapi Allah juga mengingatkan kita bahwa seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab lantaran sampainya nikmat Allah kepada dia, maka dia tidak bersyukur, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah itu
di antara perwujudannya adalah berterima kasih kepada orang lain yang menjadi sebab bagi sampainya nikmat itu kepada kita. Karena itu kita harus takzim, kita harus mengagungkan betul kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah sumber dari segala cahaya hidayah yang sampai pada kita. Di mana? Di Syu'abul Iman tadi, alhamdulillahilladzi gimana tuh? Tsumma shalatu wassalamul abadi 'alan nabiyyi aini kulli madadi. Nabi Muhammad itu adalah sumber dari semua pertolongan. Jadi kalau ada apa? Kalau sedang pak-sompak gitu ya, apa banyak salawat gitu ya. Jadi Islam itu yang pertama adalah bersaksi. Bersaksi itu bukan sekadar percaya, tapi apa ya? Percaya dan kepercayaannya itu berdasarkan penyaksian gitu. Berdasarkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ialah utusannya Allah, orang yang disuruh Allah, yang diutus Allah untuk menyampaikan pesannya. Yang pertama, syahadat. Dan ini akidah, ini betul-betul harus kita kokohkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Yang kedua, wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat. Mata Pak Bajeng, kalau masih ada yang belum beres sholatnya diperbaiki secara fikih, diperbaiki wudunya yang belum beres diperbaiki ya. Jangan mengentengkan sholat. Sholat ini modal apa ya? Nggak bisa ditawar-tawar. Tidak ada satupun ibadah yang boleh ditinggalkan selama masih punya akal. Sholat ini tidak pernah boleh untuk ditinggalkan selama masih ada kesadaran dalam diri kita. Kalau puasa, bagi perempuan haid malah tidak boleh puasa. Zakat, bagi orang yang tidak punya harta nggak wajib zakat. Haji sama. Tapi kalau sholat, selama orang itu masih punya kesadaran, masih punya akal, masih sadar, maka selama itu pula dia wajib sholat. Gak akan bahagia orang yang mengentengkan sholat itu, tidak akan bahagia, pasti itu. Orang yang mengentengkan sholat itu tidak akan bahagia hidupnya. Mungkin kalau masih muda merasa punya banyak teman dan seterusnya, sehingga dia merasa baik-baik saja ketika tidak sholat misalnya. Nanti begitu Anda sudah pulang, misalnya ngenteng kaki bajeng, kemudian pulang, itu kehidupannya akan penuh dengan kesusahan kalau dia mengentengkan sholat, mengabaikan sholat. Waliyadzubillah. Wa ita'iz zakati, kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Ini ada aturan-aturannya. Kalau sudah zakat fitrah, tapi zakat itu bukan hanya zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu nanti di akhir Ramadan itu zakat fitrah. Tapi zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Ada zakat mal yang itu jauh lebih luas bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat tentu saja. Wal haji, dan berhaji mengunjungi Baitullah. Ini ada syarat-syaratnya juga. Wa shaumi Ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan kepada hadis siapa? Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi hadhihi risalati, dan di dalam ini risalah. Wa fi hadhihi risalati, dan di dalam ini risalah, nurakkizu ya, bukan narkuzu. Nurakkizu, bukan narkuzu ya. Nurakkizu, memfokuskan siapa kami, muallif. Nurakkizu, memfokuskan siapa kami, muallif, ala ba'dil masaili, atas sebagian beberapa persoalan. Ala ba'dil masaili, atas sebagian beberapa masalah, persoalan fi asyami, dalam puasa. Persoalan dalam puasa yang bagaimana? Allati, rupanya masail. Allati, rupanya masail qad takhfa, yang terkadang samar. Apa allati? Allati, rupanya masail qad takhfa, yang terkadang samar. Apa allati? Alal awami, atas orang awam. Jadi masalah-masalah kitab ini, risalah ini fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang kadang-kadang itu tidak diketahui oleh orang awam. Ghaliban,
kaprahnya atau biasanya, ghaliban biasanya. Jadi memang hal-hal mengenai puasa yang biasanya itu samar, biasanya tidak diketahui banyak oleh orang awam. Mustamiddina, padahal mengambil siapa kami? Mustamiddina, padahal mengambil siapa kami? Rujuk, menjadikan rujukan. Mustamiddina, padahal mengambil siapa kami? Fawaidah, kepada beberapa faidahnya masail. Kami merujuk dalam menulis kitab ini, kami merujuk mengambil keterangannya masail itu dari mana? Min kutubi ulama'ina, dari kitab-kitab ulama'ina, ulama-ulama kami, wa aslafina, dan para pendahulu-pendahulu kami. Mustamidina, padahal mengambil fawaidah, kepada beberapa faidahnya masail, diambil min kutubi ulama'ina, dari beberapa kitab-kitab ulama-ulama kami, wa aslafina, dan para pendahulu kami, as-salihina, yang saleh-saleh. Jadi ini kitab ringkasan, kitab kecil yang isinya adalah hal-hal terkait puasa yang biasanya itu tidak banyak diketahui oleh orang awam. Rujukannya adalah kitab-kitab para ulama, yang muktabar tentu saja ya. Wa min afwahi, itu bukan hamzah tapi ha itu ya. Wa min afwahi, bukan afwai. Yang kitab ini salah cetak ini. Wa min afwahi, dan dari beberapa lisannya sebagian guru-guru kami. Wa min afwahi ba'di masyayikhina, dan dari lisan sebagian guru-guru kami, fit dini, dalam urusan agama. Jadi merujuk pada kitab dan merujuk pada keterangan dari guru-guru muallif. Artinya sumbernya itu muktabar, sumbernya itu valid, bisa diperiksa, bisa dicek kebenarannya. Waqad harasna, dan sungguh telah berusaha siapa kami, fiha, di dalam risalah. Waqad harasna, dan sungguh telah berusaha siapa kami, fiha, di dalam risalah, ba'da kulli mas'alatin, sesudah menyebutkan setiap masalah. Setiap kali beliau selesai menyebutkan satu persoalan, beliau berusaha untuk apa? An-naktuba, kepada harus menulis siapa kami, an-naktuba, kepada harus menulis siapa kami, ismal kitabi, kepada nama kitab. An-naktuba, kepada harus menulis siapa kami, ismal kitabi, kepada nama kitab. Alladzi, rupanya kitab, naqaltu, yang mengutip siapa saya, naqaltu, yang mengutip siapa saya, minhu, dari alladzi. Jadi seperti apa ya, kalau nulis makalah itu kan ada footnote-nya, ada referensinya. Nah, beliau juga begitu di sini. Jadi setiap ada masalah yang disebutkan dan beliau kutip dari kitab, itu berarti itu langsung disebutkan kitabnya kitab apa. Supaya apa? Likayashula, supaya mudah. Likayashula, supaya mudah, al-marji'u, apa merujuk, ilaiha, pada masalah. Likayashula, supaya mudah, al-marji'u, apa merujuk, ilaiha, pada masalah. Supaya mudah untuk ketika kita ingin dapat keterangan yang lebih luas, nah kita mudah mencari kitabnya dan sekaligus masalah yang ada dalam kitab itu. Itu yang kalau disebutkan apa referensinya. Amal ladzi, sedangkan adapun persoalan, laisa, yang tidak ada, laisa, yang tidak ada apa, alladzi maktuban, ialah ditulis, fiha, di dalam risalah. Sedangkan adapun hal-hal yang tidak disebutkan referensinya, tidak disebutkan sumber kitabnya, maka famasdaruha, maka adapun sumbernya masalah, famasdaruha, maka adapun sumbernya masalah yang menjadi rujukan itu apa? Min takrirati masyayikhina, ialah dari takrirati masyayikhina, keterangan-keterangan guru-guru kami. Min takrirati masyayikhina, ialah dari keterangan-keterangan guru-guru kami, fid dini, dalam agama. Artinya kitab ini jelas bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau yang disebutkan referensi kitabnya, maka itu
Kalau yang tidak disebutkan referensi kitabnya berarti itu dari guru-guru beliau. Dan ini kalau nggak salah adalah, kalau saya nggak salah ya, beliau ini adalah cucu dari Habib Abdurrahman Masyhur. Habib Abdurrahman Masyhur ini adalah mufti besar di Tarim, muallif dari Bugyatul Mustarsyidin, salah satu kitab fatwa yang menjadi rujukan termasuk juga di Indonesia ya. Sa'ilina padahal memohon al-maula kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Saya menulis risalah ini memohon kepada Allah ayyataqabbalaha, kepada harus menerima siapa Allah kepada risalah, ayyataqabbalaha kepada harus menerima siapa Allah kepada risalah, minna dari kami. Semoga Allah berkenan menerima kitab ini sebagai amal soleh. Dan kita juga begitu, kita juga berharap kepada Allah, semoga ngaji kita, kumpul kita di masjid ini, iktikaf kita di masjid ini, dan puasa kita dan seterusnya itu diterima oleh Allah, dan Allah menerimanya sebagai amal-amal soleh bagi kita dan bagi orang tua kita dan bagi guru-guru kita. Wa yaj'alaha, dan semoga menjadikan siapa Allah kepada risalah, wa yaj'alaha, dan semoga menjadikan siapa Allah kepada risalah, semoga Allah menjadikan risalah ini khalisatan, sebagai sesuatu yang murni, khalisatan sebagai sesuatu yang murni karena siapa? Untuk siapa? Liwajhi, karena mengharap ridhonya Allah, liwajhi, karena mengharap ridhonya Allah al-karimi, yang maha mulia. Kita juga begitu, kita berharap semoga ngaji kita, duduk kita dan seterusnya, amal kita yang kita lakukan, yang Allah memberi taufik kepada kita untuk melakukannya, semoga dijadikan sebagai amal yang ikhlas liwajhil karim. Dan beliau juga berdoa nafi'atan, semoga risalah ini juga dijadikan nafi'atan, sebagai risalah yang nafi'atan, yang bermanfaat, lisairil muslimina, pada seluruh umat Islam, lisairil muslimina, pada seluruh umat Islam. Dan semoga juga begitu, semoga ngaji kita dan seluruh kebaikan yang kita oleh Allah diberi taufik untuk melakukannya, semoga dijadikan manfaat untuk kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita dan guru-guru kita. Fadlu Ramadan, wallahu a'lam. Ini kalau yang kalau yang kuning ini ada tulisan ininya tidak? Ada? Oh, enggak ada ya. Yang pakai kitab ini coba angkat tangan. Oh, enggak banyak ya. Lebih banyak yang kuning ya. Oh ya sudah. Sebenarnya ini di kitab yang warna biru ini ada doanya. Itu kalau yang kuning, yang kitab kuning, nyatet sendiri ya, nyatet sendiri. Jadi nanti pinjam sama temannya, nyatet di cover belakangnya ini. Ini ada doa yang dibaca, doa ikhtitamid durus, doa ketika menyelesaikan pelajaran. Ini doanya begini, Allahumma, yang punya kitab biru bisa diperhatikan, ini bisa dimaknai juga. Allahumma ya Allah afini, berilah keselamatan nih kepada saya, fi badani, dalam tubuh saya. Allahumma ya Allah afini, berilah keselamatan nih kepada saya, fi sam'i, dalam pendengaran saya. Allahumma ya Allah afini, berilah keselamatan nih kepada saya, fi basari, dalam penglihatan saya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya saya, a'udzu, ialah mohon perlindungan siapa saya, minal kufri, dari kekufuran, wal fakri, dan kefakiran, wa a'udzu bika, dan mohon perlindungan siapa saya, bika, dengan Engkau, min adzabil qabri, dari siksa kubur. La ilaha illa anta. Nah, ini yang penting. Allahumma ya Allah ini, sesungguhnya saya, astaudi'uka, menitipkan siapa saya kepada Engkau. Saya menitipkan kepada Engkau ya Allah, apa yang saya titipkan, kepada ilmu, allamtanihi, yang telah mengajarkan siapa Engkau ni kepada saya, hi, kepada ma. Ya Allah, saya titipkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada Engkau ya Allah. Karenanya farduduhu
ilayya indah tiyaji ilaih, farduthu maka kembalikanlah engkau kepada ma, ilayya pada saya, indah tiyaji ketika butuhnya saya, ilaihi pada ma. Ya Allah, kalau saya butuh kembalikan kepada saya. Jadi maksudnya supaya tidak lupa gitu. Wala tunsinihi, dan jangan menjadikan lupa siapa engkau kepada saya, kepada ma. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mengatur segala alam semesta. Kemudian ini ada qasidah ya, yang biasanya ya sama dibaca sesudah belajar juga. Mungkin dimaknai besok saja ya. Jadi yang kitab kuning silahkan nyalin di kertas atau di cover belakangnya juga boleh. Ini yang ada di belakang kitab biru, besok insya Allah kita maknai insya Allah. Sudah, wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu, dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati, faya rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah, faya rabbi irhamni bihusnil khatimati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.